Oke, jadi CyberPi itu is a single board. Jadi dia single board. Terus dia full package with advanced electronic sensor, terus sama actuators dan communication modules. Jadi ada 3 item yang sepaket sama CyberPi ya. Di ini ya, diingat. Jadi CyberPi itu single board, terus dia full package with advanced electronic sensor, actuators dan communication modules. Nah, CyberPi ini bisa jadi salah satu alat untuk mempelajari artificial intelligence kayak kecerdasan buatan, terus data science, network, and the Internet of Things. Nah, kalau kalian perhatiin waktu kemarin itu Miss ke mall. Nah, pas ke mall itu Miss harus scan barcode dari aplikasi Peduli Lindung. Nah, itu salah satu kecerdasan buatan yang saat ini kita gunakan sehari-hari. Jadi teknologi itu sudah tidak tabu lagi ya untuk kehidupan kita sehari-hari, itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Cuman bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut? Apakah teknologi itu jadi jadi bermanfaat, jadi menambah produktivitas kehidupan kita, atau justru malah disalahgunakan. Nah, kita fungsinya juga di robotik kelas ini kita pengen jadi creator yang jadi creator si teknologi itu, teknologi yang bermanfaat dan dapat membantu kehidupan atau aktivitas di kehidupan manusia kayak gitu. Nah, CyberPi sendiri itu menggunakan block-based coding yang kemarin itu Miss udah singgung juga tentang mBlock 5. Itulah software yang akan kita gunakan untuk dikoneksikan dengan CyberPi. Dan si mBlock 5 ini dia kan block-based coding kan, kayak Scratch gitu. Tapi dia mengenerate ke bahasa Python secara otomatis. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lagi ketik-ketik satu-satu bahasa pemrogramannya, sudah di-generate langsung secara otomatis dari aplikasi mBlock 5 sendiri. Nah, untuk partnya CyberPi ini ada banyak, ada light sensor, ada mikrofon, ada electronic module interface, ada button A, button B, joystick. Nah, di joystick sendiri arrow-nya ada banyak, ada up, ada down, ada right, ada left, ada middle. Dan tiap arrow-nya itu masing-masing memiliki function yang berbeda-beda. Sama kayak button A sama button B juga, memiliki function yang functionnya masing-masing. Terus di bagian depannya juga ini ada RGB LED, ada gitulah, sama speaker. Nah, ini functionnya. Functionnya itu kalau untuk joystick up itu to select the previous item. Itu kalau up. Kalau down itu to select the next item. Nah, jangan kebalik ya. Jadi up itu untuk previous, kalau down itu untuk next. Nah, kalau left itu untuk left, kalau right itu untuk right. Nah, kalau untuk middle, nah kalian perhatikan nih, press yang joystick in the middle sama button B ini memiliki function yang sama. Jadi mereka sama-sama untuk to confirm the selection and enter the lower level menu. Dan kalau untuk button A itu fungsinya untuk to return the upper level. Nah, tadi kan bagian-bagian yang ininya udah nih kan, yang light sensor, microphone, joystick. Nah, hardware function, pocket shield. Nah, jadi CyberPi ini terdiri dari dua bagian, si CyberPi-nya sama pocket shield-nya. Nih, jadi DC motor port M1 sama DC motor port M2 itu ada di bagian pocket shield-nya. Nanti minggu depan berarti CyberPi-nya seharusnya sudah ada di kalian ya. Jadi nggak cuma lihat di gambar, tapi sudah kalian bisa lihat langsung. Terus ada digital servo port S1 supporting LED strips and Arduino sensor. Kalau kalian pernah dengar atau pernah tahu tentang Arduino terus apalagi Raspberry itu juga sering dipakai gitu untuk perancangan, biasanya perancangan buat robot atau apa. Nah, terus digital servo port S1 ini untuk supporting sama, ini S2 maksudnya, ini typo. Baru sama power switch. Nah, yang tadi yang belum dijelasin itu tadi yang CyberOS homepage. CyberPi run CyberOS
operating systemnya, terus setelah di power on, setelah dinyalakan, baru si CyberPi ini menampilkan home-nya. Apa sih ya kalau misalnya kita baru nyalain terus nanti ada tampil CyberPi gitu. Terus nanti akan didirect ke menu awal. Nanti kita mau kemana gitu, mau switch Nah, program yang tersedia itu ada 8. Ada program 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 slot kita bisa gunakan untuk build coding kita masing-masing gitu. Tapi di 8 program itu sebenarnya sudah ada program sendiri bawaan dari CyberPi-nya, cuman bisa kita edit, bisa kita upgrade dengan coding kita sendiri juga. Nah, ya kayak gini nih tampilannya. Pas nyala kan CyberPi. Udah setelah loading bentar gitu baru muncul mau restart atau switch program atau setting atau help. Nah, di switch program ini nanti tampil ada program 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oh iya, sama kalau kita konekin ke M-Block 5 itu ada dua jenis, ada live mode sama ada upload. Apa bedanya? Kalau live mode itu jadi pas kita ganti itu langsung keganti di CyberPi-nya. Tapi kalau kita pilih yang upload, jadi kita kalau misalnya nih di layar kita udah ganti, tapi kita belum upload ke CyberPi-nya. Jadi yang disimpan di CyberPi-nya ini masih yang lama gitu, yang sebelum kita ganti. Kecuali pas sudah kita ganti langsung kita upload, ini udah langsung keganti di CyberPi. Paham nggak kalian maksudnya? Upload gitu. Kalau mereka nggak paham, mungkin sebenarnya kita pakai CyberPi-nya biar ngerti. Oke, ya nanti berarti minggu depan kita harus ini ya praktek pakai CyberPi. Oke, thank you Zaki untuk masukannya. Nah, iya kayak gitu. Jadi ada dua jenis ya. Nah, terus switch program yang tadi Miss udah bilang. Itu ada programnya, ini ada program 1, program 2, program 3, program 4. Jadi, kalau yang program 1 itu untuk yang bawaan dari CyberPi-nya itu untuk nge-record. Press the joystick in the middle to start recording. Jadi, kalau kalian tekan button joystick-nya yang di tengah, bagian tengah, itu akan langsung kita merekam gitu, merekam suara yang ada di sekitar si CyberPi.